apakah kita, bangsa Indonesia ini bersepakat untuk menginternasionalkan bahasa Melayu? Apakah kita, bangsa Indonesia ini bersepakat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah satu bahasa, sebagaimana dinyatakan di dalam komunike bersama itu? Buat saya ini adalah kecolongan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dari Tren Publika dengan judulnya "Inilah Bukti Kelicikan dari Malaysia pada Indonesia". Oke guys, seperti apa ulasannya dan apa yang diulas? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Ngulas Masuknya bahasa Melayu ini di ya, UNESCO tentu dan perlu bahasa kita syukuri, Indonesia. tapi kita tetap harus waspada terhadap manuver negara tetangga kita, Malaysia. Selama ini Malaysia memang terus-menerus bergerilya untuk mengusik bahasa Indonesia, bahkan merusak negara Indonesia. Salah satu manuver yang perlu kita ingat adalah Kongres Bahasa Melayu di Batam pada tahun 2015. Saat itu, Malaysia berhasil membujuk sebagian orang Indonesia untuk menyetujui agar bahasa Melayu diajukan sebagai bahasa dunia. Tentu saja Kepala Badan Bahasa saat itu, Profesor Mahsun, menentang keras hasil kongres tersebut. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Ada statement yang dinyatakan oleh Pak Abdul Qadir Ibrahim di dalam bukunya Tanah Air Bahasa Indonesia. Ini orang Indonesia ya. 23. Beliau menyebutkan garis intinya bahwa bahasa Indonesia adalah nama lain dari bahasa Melayu. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, oleh karena itu katanya, tidaklah tepat jika bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa daerah. Ini pernyataan yang sangat menarik. Beliau memandang bahwa bahasa Indonesia ini adalah nama lain dari bahasa Melayu. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa lokal atau bahasa daerah. Kedua, di dalam Kongres Bahasa Melayu yang dilaksanakan bulan Juni tahun 2015 di Batam, salah satu isu putusan Kongres itu adalah menginternasionalkan bahasa Melayu. Buat saya, kenapa sebuah Kongres yang diselenggarakan di Indonesia, wilayah Indonesia, waktu itu ada beberapa negara tetangga, Malaysia, Brunei, ada dari Thailand, Filipina, Singapura yang hadir saat itu, jadi bersifat internasional, yang menghasilkan rumusan bahwa yang akan diinternasionalkan itu adalah bahasa Melayu. Yang ketiga, komunike ketiga menteri yang isinya pada butir kedua itu dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu, ini sering digunakan garis miring atau tanda hubung ya, tidak menggunakan kata dan ya. Sehingga garis miring cenderung diasosiasikan dengan bermakna atau ya. Jadi di sini dalam rangka butir kedua, kalau di dalam Indonesia rangka mengembangkan biasanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, ketiga pemerintah, jadi di situ ada pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah Malaysia dan pemerintah Brunei Darussalam, dalam ini diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketiga negara itu, disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, ketiga pemerintah, bukan dana, dalam rangka mengembangkan, saya ulangi, ini penting ini, dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu, ketiga pemerintah akan berupaya mempertinggi kemampuan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadikan sebagai salah satu bahasa utama dunia, sebagai salah satu bahasa dunia.
Ini kata kunci. Bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia. Salah satu berarti satu, bukan dua entitas, ya. Ini yang penting dipegang. Jadi ada kesepadanan pernyataan di dalam buku Tanah Air Bahasa Indonesia, kemudian di dalam Kongres Bahasa Melayu pada bulan Juni tahun 2015 di Batam itu, dan komunike. Oke, nampaknya ini usaha tiga Malaysia, teman-teman ya, untuk bisa mendompleng dari kepopuleran bahasa Indonesia dengan menyebut salah satu tadi ya. menteri ini. Lalu yang menarik adalah pernyataan terakhir beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan akan memperjuangkan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, ya. Karena kita sebenarnya sudah kecolongan bahasa Inggris yang disetujui pada tahun 2007 ya di Singapura, ya. Ini komunike 3 menteri itu. Di butir yang kedua, ini dijabarkan dalam konteks tindak lanjut dari kerjasama Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia, ya. Nah, apakah kita bangsa Indonesia ini bersepakat untuk menginternasionalkan bahasa Melayu? Apakah kita bangsa Indonesia ini bersepakat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah satu bahasa sebagaimana dinyatakan di dalam komunike bersama itu? Buat saya ini adalah kecolongan, ya. Nah, oleh karena itu Ada sebagian orang Indonesia, ingin teman-teman ya, mempertegas kedudukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini di dalam sama konteks orang Indonesian kita. Malaysia. Begitulah guys penuturan Profesor Mahsun mengenai kerjasama bahasa dengan Malaysia. Memang benar saat itu Indonesia sempat kecolongan, karena itu pemerintah kemudian mengurangi kerjasama bahasa dengan Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. India mengatakan pada Pakistan, saya beda dengan kamu. Begitu pula Pakistan mengatakan, saya pun beda dengan kamu. Kalau kamu menggunakan nama bahasamu, kamu beri nama bahasa Indik untuk India, maka aku akan berikan nama bahasaku adalah bahasa Urdu, katanya Pakistan. Begitu pula untuk membedakan lebih jauh lagi dalam sistem tata tulis, mereka membedakan diri. Bahasa Hindi untuk India menggunakan aksara Dewanagari, sedangkan untuk Pakistan menggunakan aksara Arab. Artinya apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa demi negara bangsa yang berbeda, bahasa yang sama dipaksakan untuk berbeda. Bahasa Melayu dipaksakan, bahasa Melayu yang belum pernah hamil, dipaksakan untuk melahirkan anak yang baru yang namanya bahasa Indonesia. Hingga lahirlah bahasa Indonesia. Persoalannya, apakah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sebagai anaknya itu adalah sebuah entitas, satu yang sama, satu saja, sebuah individu? Tentu saya kira kita sepakat semua bahwa antara ibu, bahwa bahasa Melayu adalah induk dari bahasa Indonesia, iya. Tetapi antara induk dengan anak adalah dua individu yang berbeda. Si anak dapat tumbuh berkembang melebihi pertumbuhan dan perkembangan induknya. Mari kita lihat, kalau kita bandingkan jumlah kosakata lema yang ada di dalam katakan kamus tahun 1950-an itu ada 23.000. Sekarang kamus besar bahasa Indonesia itu sudah di atas 100.000 lema. Artinya kalau kita bagi pasti ada ratusan persen perbedaannya. Sudah tingkat perbedaan bahasa. Jadi dari induknya yang 23.000 dia perkembangan kosakatanya ya maksudnya. Dengan di atas 100. Kalau KBBI 2005 itu ada 91.000. Bayangkan 91 dengan 23 berapa persen perbedaannya. Kalau kita tarik ke dialektometri, maka dia adalah bahasa yang berbeda. Jangan terjebak. Kita ini sudah salah ya. Salahnya di mana? Ketika penandatangan piagam kerjasama ASEAN di Singapura. Kok bisa-bisanya bahasa kerjasama ASEAN bahasa Inggris? Kenapa tidak bahasa kebangsaan negara bangsa itu?
Mari kita belajar dari pengalaman Uni Eropa. Uni Eropa itu satu mereka, tetapi semua bahasa nasional negara yang tergabung itu diakui sebagai bahasa komunikasi Uni Eropa. Ini Austria. Austria ini kan dijajah Jerman dia, berbahasa Jerman. Ketika dia akan masuk menjadi anggota di Uni Eropa, hanya satu syarat dia bilang, akuilah adanya keberadaan bahasa Austria, Jerman Austria. Hanya 23 kosakata dalam bidang makanan yang berbeda. Dia bertahan. Harus akui ada bahasa Jerman Austria. Akhirnya di dalam protokol ke-10 dicantumkan tentang pengakuan adanya bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman Austria. Hanya berbeda 23 kosakata bidang makanan. Demi nasionalisme negara bangsa itu. Oleh karena itu menurut saya, negara ASEAN dibiarkan aja bergerak dengan memperjuangkan bahasanya, semua bahasa kebangsaan negara itu jadikan bahasa pengantar kerjasama ASEAN. Nanti akan bersaing dia, yang akan kalah secara alamiah. Kita pasti akan menang. Saya lihat ya, ada kegalauan sebenarnya di Malaysia. Kegalauan. Karena bahasa Malaysia ini sudah bahasa kebangsaan. Ini Malaysia juga namanya lucu-lucu. Bingung Bahasa gitu Melayu, ya Malaysia. Bahasa Malaysia kan, itu namanya diganti-ganti seperti itu. Tapi tidak juga menarik minat karena sudah salah strateginya ketika pembelajaran sains menggunakan bahasa Inggris itu. Akhirnya bahasa Melayu terpuruk. Nah, keterpurukan itulah lalu Jadi kurikulum sains itu masih bahasa Inggris di Malaysia. Melayu ini akan menjadi bersemangatlah warganya memeliharanya. Konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa itu dimaknai sebagai konsep andalan Malaysia, kultural, Mahawangsa, yang memandang kebudayaan negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina Selatan itu merupakan satu kesatuan budaya, yaitu budaya Melayu Mahawangsa atau Melayu Raya. Kalau menggunakan konsep ini, maka akan bertentangan dengan konsep kebudayaan nasional Indonesia. Bukankah kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan lokal? Budaya Indonesia nasional Indonesia dibangun dari budaya-budaya lokal. Bertentangan dan tidak ada, ya. seperti saya katakan tadi bahwa Indonesia itu tempat kosong. Budayanya pun juga kosong yang diisi oleh budaya-budaya lokal. Tapi selalu Jadi oleh digembar-gemborkan. karena itu konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa ini sebenarnya juga akan mengaburkan batas kepemilikan Iya benar. kepemilikan budaya satu negara. Jadi gampang saja misalnya Malaysia mengklaim batik adalah asli dia. Dia akan bilang, oh bukan kami ambil, tapi ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa katanya. Kita kan sama. Nanti tempe diambil misalnya atau reok diambil, kita akan bilang, oh jangan ambil kebudayaan kami. Oh tidak, ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa. Jadi akan berkelit, akan bernaung di bawah konsep kebudayaan Melayu Raya ini untuk menghilangkan batas-batas kepemilikan budaya suatu negara bangsa ya. Jadi ini masalah tantangan besar. Saya tidak yakin. Tapi gerakan ini gerakan yang sangat sistematis. Sangat sistematis gerakannya. Ketika dengan pemerintah gagal, ada rakyat-rakyat. Makanya sekarang LSM digerakkan untuk berbicara masalah bahasa Melayu ya. Liciknya Malaysia ini ya. Dan kita diadu sebenarnya. Ada perang asimetris antara anak bangsa Indonesia, teman-teman di Sumatera. Jelas bangga dengan bahasa Melayunya, jadi dianggap bahasa Indonesia itu ya sama kan gitu. Padahal ini hal yang berbeda. Begitulah guys, pandangan Profesor Masun mengenai Mahawangsa Melayu. Kita memang akan terus menentang konsep Mahawangsa Melayu dan alam Melayu. Konsep tersebut hanya akal-akalan Malaysia saja. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Oke teman-teman ya, demikian ya usaha Malaysia untuk bisa memartabatkan bahasa Melayu begitu licik ya, dengan merangkul orang-orang Indonesia untuk menentang bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa resmi. Dan ini adalah salah satu propaganda Malaysia untuk bisa mengangkat slogan-slogan yang ada di Malaysia seperti konsep alam Melayu, Melayu Mahawangsa. Dan konsep-konsep ini jelas sangat merugikan Indonesia karena ini terkait dengan kepemilikan apa yang ada di Indonesia seperti budaya, kesenian, dan lain-lain. Dengan adanya konsep-konsep yang ada di Malaysia ini, Malaysia akan selalu
menganggap bahwa apa yang ada di Indonesia yaitu milik bersama. Benar kata profesor tadi ya, bahwasanya ini adalah satu usaha propaganda kelicikan Malaysia yang selalu dibuat dan selalu mengajak orang-orang Indonesia, terutama dari Sumatera, yang berbahasa Melayu. Oke teman-teman ya, demikian satu video dari Tren Publika. Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.